Halo Sobat Balur, di video kali ini kami mau mengulas alur cerita dari film Gautam Nanda. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Sampath Nandi. Oke, langsung saja kami bacakan alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan channel televisi CNN yang memberitakan mengenai 10 besar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Salah satu dari 10 besar orang terkaya di dunia itu berasal dari India Selatan yang bernama Vishnu Prasad. Ia merupakan pendiri dari perusahaan G yang bergerak di bidang farmasi. Kekayaan Vishnu Prasad ditaksir mencapai 45 miliar dolar. Saat diwawancara oleh para wartawan mengenai apakah arti dari sukses itu, Vishnu Prasad menuturkan bahwa sukses itu adalah ketika coretan tangan kita telah menjadi tanda tangan yang banyak dicari orang. Tanpa disadari, kesuksesan Vishnu Prasad itu telah membuat iri teman sekolahnya yang bernama Mudra. Karena Mudra lah yang telah memperkenalkan Vishnu Prasad di stock market. Mudra menuturkan kepada kepala keamanan Gautam yang bernama Gaura bahwa suatu saat dirinya haruslah bisa merebut perusahaan G dari Vishnu Prasad. Sebagai seorang pengusaha tajir, Vishnu Prasad tak pernah lupa untuk memperhatikan keluarganya. Di hari itu, saat dirinya berada di Burj Khalifa di Dubai, ia menelpon istrinya yang berada di Hotel Hilton Chicago, Amerika, untuk menanyakan kabar mengenai anaknya yang bernama Gautam. Istrinya itu mengerti, kemudian ia segera menelpon Gautam agar bisa melakukan video call. Gautam yang hidup dengan kemewahan menikmati harta ayahnya yang berada di Bangalore lekas mengangkat teleponnya. Saat melakukan video call itu, Vishnu Prasad berpesan kepada Gautam bahwa ia akan mewariskan perusahaannya di hari ulang tahun Gautam yang akan datang. Gautam tersenyum mendengarnya karena ia telah membayangkan mengenai hal itu. Seusai ditelepon itu, rutinitas Gautam setelah bangun tidur adalah melakukan olahraga treadmill. Setelah itu, ia sarapan dengan menu yang mewah dengan dihidangkan oleh beberapa pembantu dan seorang asisten pribadi perempuan. Menjadi anak dari orang kaya membuat Gautam menjalani kehidupan yang begitu glamor dan hedon. Ia kerap kali menghabiskan waktu senggangnya untuk pergi ke tempat dugem musik disco bersama para teman-temannya dan juga pacarnya yang bernama Mugdha. Saat lagi enak minum alkohol bersama teman-temannya itu, tiba-tiba pelayan minuman tak sengaja menjatuhkan sisa minuman ke celana Gautam. Pelayan yang telah berusia baya itu langsung meminta maaf kepada Gautam. Namun Gautam malah langsung marah besar. Ia langsung menampar pipi pelayan itu. "Apa kau tidak kenal siapa aku?" gertak Gautam kepada pelayan itu. Pelayan itu jadi kesal dan memberikan gertakan balik kepada Gautam. "Aku sudah tahu bahwa kau adalah anak dari Vishnu Prasad. Namun yang kaya adalah ayahmu, bukan dirimu," ujar pelayan itu sambil menatap mata Gautam kemudian pergi. Mendengar perkataan barusan jadi langsung membuat Gautam berpikir merenung. Karena ternyata Gautam merasa perkataan pelayan itu ada benarnya. Ia jadi merasa kehilangan identitas dan mulai menanyakan kepada dirinya mengenai prestasi apa yang telah ia miliki selama ini. Dan hingga akhirnya ia merasa dirinya bukanlah siapa-siapa tanpa demplengan nama ayahnya. Mugdha yang melihat Gautam itu mencoba untuk menenangkannya agar tak usah terlalu menghiraukan omongan pelayan kemarin. Namun Gautam tetap kepikiran karena selama ini ia merasa hidup tak pernah mengenal kelaparan maupun kehabisan uang. Mugdha kembali menenangkan Gautam dengan menyuruhnya untuk menatap matanya. Mugdha menyuruh Gautam untuk merasakan perasaannya. Namun Gautam malah menuturkan kepada Mugdha bahwa selama ini ia merasa malah ternyata tak merasakan perasaan suka terhadap Mugdha. Setelah itu Gautam pergi meninggalkan Mugdha menaiki mobilnya. Mugdha jadi tak bisa membiarkan Gautam. Untuk itu ia menyuruh Gautam untuk membiarkan dirinya ikut. Gautam mengemudikan mobilnya begitu cepat hingga akhirnya Mugdha takut dan tak jadi ikut bersama Gautam. Gautam yang frustasi itu semakin menambah kecepatan mobilnya dan berniat untuk bunuh diri. Namun saat dirinya hampir berhasil melakukannya dengan menabrak sebuah truk, mobilnya malah oleng dan akan menabrak seseorang yang tengah menyeberang. Hey, are you okay? Untungnya Gautam dapat dengan cepat mengerem mobilnya. Namun yang mencengangkan adalah orang yang hampir ditabrak Gautam itu memiliki wajah yang mirip dengannya. Orang yang mirip dengan Gautam itu bernama Nanda. Dan tak disangka Nanda mengaku bahwa dirinya juga tengah mau berniat bunuh diri di jalan raya dengan menyeberang sembarangan. Nanda menceritakan bahwa dirinya berniat bunuh diri lantaran dirinya sudah tak kuat untuk menjalani kehidupannya sebagai orang miskin dan memiliki hutang sebanyak 3 lakh. Gautam juga jadi sekalian curhat kepada Nanda bahwa dirinya malah berkebalikan. Padahal aku malah ingin bunuh diri karena merasa hampa menjadi orang kaya yang tak memiliki perasaan emosi, ucap Gautam. Mendengar hal itu Nanda jadi tak habis pikir dengan pemikiran Gautam itu. Lalu Nanda pun melanjutkan ceritanya.
Nanda lahir di daerah Hyderabad, Brabanda dengan memiliki seorang adik perempuan. Ayahnya yang bekerja sebagai buruh serabutan hanya memiliki pendapatan yang sangat pas-pasan, sehingga hal itu membuat ayah Nanda memiliki hutang yang cukup banyak, hanya agar bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ditambah lagi ayahnya tidak memiliki motor sehingga harus jalan kaki ketika berangkat bekerja. Nanda jadi merasa dirinya mendapatkan nasib sebagai seorang generasi sandwich. Ia kerap kali sering dimarahi ayahnya untuk segera mendapatkan pekerjaan. Dirinya yang setiap hari terus berusaha melamar pekerjaan namun belum juga mendapatkannya, hanya bisa membantu keluarganya untuk mencari air. Sekalipun mencari air di desanya begitu sulit sampai harus mengantri dan rebutan dengan warga desa yang lain. Walaupun nasib Nanda masih pengangguran, namun ia memiliki doi yang tetap setia menemaninya. Doi Nanda yang juga selalu ikut antri mengambil air itu bernama Spurti. Di hari itu sehabis antri ambil air, di depan rumah Nanda terdapat banyak para debt collector. Nanda pun segera meminta kepada mereka semua untuk memberinya waktu lebih lagi agar bisa membayar hutang. Namun debt collector itu tak mau dan memaksa Nanda untuk segera memanggilkan ayahnya untuk segera membayar hutang. Dan tak lama kemudian ayah Nanda keluar dari kamar tidurnya. Ayah Nanda itu juga hanya bisa meminta kepada debt collector itu untuk memberinya waktu yang lebih. Setelah itu ayah Nanda menyuruh Nanda untuk segera mendapatkan pekerjaan agar bisa membantu dirinya membayar hutang. Nanda pun jadi semakin lebih giat untuk melamar pekerjaan. Kali ini Spurti menemani Nanda dalam melamar pekerjaan. Namun sayangnya tetap saja Nanda belum bisa diterima di satu perusahaan manapun. Terlebih lagi Nanda tidak fasih dalam berbahasa Inggris yang saat ini banyak dibutuhkan banyak perusahaan. Spurti mencoba untuk menghibur Nanda dengan mengajaknya untuk mampir jajan makanan pani di pedagang pinggir jalan. Lalu tak lama kemudian muncul para berandal yang menggoda Spurti. Para berandal itu juga mengelok Nanda hanyalah anjing kumuh yang tak berguna. Mendengar hal itu Nanda jadi naik pitam kemudian nekat menghadapi mereka semua. Melihat kejantanan Nanda itu jadi membuat Spurti semakin menyukainya. Lalu saat Nanda pulang ke rumah, ia mendapatkan kabar bahagia bahwa adiknya akan dilamar oleh seseorang yang mapan. Nanda turut senang mendengar hal itu. Namun ia kembali mendapat bentakan marah dari ayahnya karena belum juga mendapatkan pekerjaan. Ayah Nanda yang mengidap asma menuturkan kepada Nanda bahwa dirinya rela tidak berobat demi bisa membuat keluarganya bisa makan 3 kali sehari. Nanda jadi merasa sudah benar-benar suntuk. Ia berjanji kepada ayahnya itu untuk memberikannya kesempatan terakhir untuk mendapatkan pekerjaan. Namun ayah Nanda tampak sudah tak bisa mempercayai Nanda lagi. Namun ibu Nanda masih terus mendoakannya untuk lekas mendapatkan pekerjaan. Terlahir dari keluarga miskin membuat Nanda merasa berat untuk menghadapinya. Namun ia selalu mencoba kuat dengan selalu mengingat quotes bahwa terlahir dari keluarga miskin bukanlah kesalahan. Namun jika sampai mati dalam keadaan miskin barulah bisa disebut sebagai kesalahan. Sepertinya Nanda mendapatkan quote itu dari Bill Gates. Dan saat Nanda mencoba peruntungan untuk mencari pekerjaan di Bangalore, ia masih saja ditolak perusahaan. Hal itu sudah benar-benar membuat Nanda putus asa hingga akhirnya ia berniat melakukan bunuh diri. Mendengar cerita Nanda itu, Gautam jadi memiliki ide. Ia mengajak Nanda untuk bertukar hidup selama 30 hari. Dengan begitu Nanda akan bisa merasakan menjadi orang kaya yang penuh dengan kemewahan dan uang. Sementara dirinya juga akan bisa merasakan kelaparan dan penderitaan. Nanda tentu langsung setuju dengan ide Gautam itu. Kemudian Gautam segera memberikan jam Rolexnya kepada Nanda sebagai tanda dimulainya pertukaran hidup. Sementara itu Mudra yang ternyata adalah ayah dari Mugdha tengah merencanakan sesuatu untuk bisa merebut perusahaan Ji dari Wisnu Prasad. Mugdha yang baru menyadari bahwa ternyata ayahnya itu iri terhadap kesuksesan ayah Gautam hanya bisa diam tak mau ikut campur. Sementara itu Gautam dan Nanda telah mulai untuk bertukar hidup. Nanda langsung dibuat terkagum dengan rumah besar milik Gautam. Apalagi ditambah beberapa mobil koleksinya beserta bodyguardnya. Ia juga dibuat terheran dengan kecantikan asisten pribadinya. Sementara Gautam yang masuk ke rumah Nanda bereaksi sebaliknya. Ia yang dikira Nanda langsung ditampar lagi oleh ayahnya karena belum juga mendapatkan pekerjaan. Dan seketika Gautam jadi teringat kembali dengan tamparan pelayan di klub pada waktu dulu. Lalu Gautam yang menjadi Nanda itu langsung berjanji kepada ayah ibu serta adiknya bahwa besok ia pasti akan mendapatkan pekerjaan. Sementara Nanda yang menjadi Gautam tiba-tiba ditelepon ayah Gautam. Ayah Gautam menyuruh Nanda untuk menghadiri pernikahan temannya di Maladewa mewakili dirinya. Karena ia dan istrinya sedang ada urusan di Los Angeles. Nanda yang bingung pergi ke sana itu langsung menelpon Gautam untuk meminta bantuan. Gautam
langsung menuturkan kepada Nanda bahwa tak perlu khawatir untuk pergi ke sana karena dirinya memiliki pesawat pribadi disertai dengan pilotnya. Nanda yang mendengar hal itu begitu terkagum lagi karena dirinya kini berasa hidup di surga. Lalu saat Nanda mulai pergi ke sana, Mudra merencanakan untuk membunuh Gautam. Ia menyuruh seorang mafia untuk membuat Nanda kecelakaan. Ketika mafia itu telah berhasil membuat kecelakaan Nanda, ia segera melaporkannya kepada Mudra. Namun ternyata untungnya Nanda tengah mengendarai kendaraan mahal yang membuat dirinya selamat dari kematian. Mengetahui hal itu, Mudra jadi panik dan ia segera menyuruh beberapa bodyguardnya untuk membunuh mafia suruhannya agar dapat membersihkan jejak bukti. Sementara itu di keesokan paginya, Gautam yang belum berangkat melamar pekerjaan lagi disuruh ayahnya untuk mencari air lagi. Gautam pun segera melakukannya. Dirinya yang tak terbiasa mencari air itu terjatuh ketika tersenggol oleh para warga desa yang lain. Gautam jadi mulai bisa merasakan penderitaan menjadi orang miskin. Namun hal itu langsung tak bertahan lama ketika ia mengangkat kepalanya dan melihat Sepurti. Gautam yang ditertawakan oleh teman Sepurti karena jatuh itu langsung disuruh diam oleh Sepurti. Lalu ketika giliran Sepurti telah mendapatkan air, Gautam langsung membantu untuk mengangkatnya. Sepurti jadi sedikit terkesima dengan perlakuan Gautam yang ia anggap Nanda itu, karena tak seperti biasanya Nanda membawakan air yang ia dapatkan. Sementara itu Nanda yang telah pulang ke rumah telah diketahui oleh Mugdha. Mugdha pun segera lekas menghampirinya. Nanda langsung senang menyambutnya dan mengajaknya untuk menaiki kuda. Nanda tak pernah menyangka Gautam memiliki seorang pacar yang begitu sangat cantik. Sementara Gautam yang telah selesai membawakan wadah air Sepurti, ia kembali melamar pekerjaan. Tak disangka skill bahasa Inggris Gautam akhirnya membuatnya bisa diterima di sebuah perusahaan. Sepurti yang mengetahui hal itu jadi langsung sangat senang. Walaupun gaji pertama yang akan didapatkan Gautam sebesar Rp8.000 atau setara dengan mendekati gaji UMR Jogja. Sepurti mengajak Gautam yang ia kira Nanda itu untuk membeli jajan pani di pinggir jalan lagi. Dan ketika Sepurti akan membayar, Gautam langsung mengulurkan uangnya. Sekalian Gautam juga ingin membelikan beberapa pani untuk keluarganya. Sepurti dibuat terkagum lagi karena dulu Nanda belum pernah membelikan jajan menggunakan uangnya. Kelompok preman yang melihat hal itu juga jadi heran kenapa Gautam yang dikira Nanda itu bisa tiba-tiba mendapatkan pekerjaan. Saat pulang ke rumah, ayah, ibu, dan adik Nanda juga tentu langsung terharu bahagia mengetahui akhirnya Gautam yang dikira Nanda itu telah mendapatkan pekerjaan. Lalu saat ibu Nanda mau membuatkan makan siang untuk Gautam, Gautam langsung membohonginya bahwa dirinya masih kenyang. Karena Gautam dapat menebak bahwa pasti ibu Nanda itu tengah kehabisan beras. Berbeda halnya dengan Nanda, dirinya begitu sangat menikmati makanan mewah yang dihidangkan oleh para pelayannya. Dirinya yang baru pertama kali makan daging begitu tampak menikmati dalam menyedot sumsum tulang. Kepala keamanan Gautam jadi sedikit curiga melihat cara makan Nanda yang terlihat katrok. Sementara Gautam yang terbangun dari tidurnya pada waktu malam hari karena kelaparan segera menuju ke dapur. Namun ia sama sekali tak menemukan makanan di sana. Lalu tak lama kemudian ibu Nanda mengetahui Gautam yang tengah lapar di malam hari itu. Ibu Nanda pun segera mengambil nasi sisa yang ia sisihkan waktu sarapan pagi tadi. Setelah itu ia mengambil satu butir telur kampung yang ia simpan di dalam wadah beras untuk digoreng. Lalu saat Gautam mau memakannya, ibu Nanda membantunya dengan cara menyuapinya. Gautam yang disuapi nasi telur ceplok itu hanya bisa menahan air mata. Karena Gautam baru pertama kali ini merasakan penderitaan makan dengan lauk seadanya. Berbeda kontras dengan dirinya yang berada di rumahnya yang selalu dihidangkan dengan banyak makanan yang lezat setiap hari. Lalu keesokan harinya Nanda menelpon Gautam menanyakan mengenai Mugdha. Nanda mengaku sangat menyukai Mugdha. Mendengar hal itu Gautam merasa tak mengapa. Karena selama ini Gautam mengaku tak memiliki perasaan apapun terhadap Mugdha. Mendengar hal itu Nanda begitu sangat senang, apalagi sehabis ini dirinya mau mengajak Mugdha untuk pergi ke pesta. Sebaliknya Gautam juga malah ganti menanyakan mengenai Sepurti kepada Nanda. Nanda pun malah menyuruh kepada Gautam untuk memacarinya. Karena selama ini ia juga merasa tak memiliki perasaan apapun terhadap Sepurti. Sementara itu, kepala keamanan Gautam telah menemukan video CCTV ketika Gautam dan Nanda bertemu untuk pertama kalinya. Kecurigaannya dengan Nanda yang makan dengan cara katrok kemarin telah terjawab. Lalu ia menunjukkan video itu kepada Mudra. Ternyata kepala keamanan Gautam juga memiliki rencana untuk menguasai perusahaan Ji milik ayahnya. Sehubungan dengan hal itu, di hari itu kepala keamanan Gautam itu bekerja sama dengan Mudra untuk membunuh Gautam agar perusahaan milik ayahnya lebih gampang untuk direbut. Mereka berdua pun segera mengirimkan beberapa preman pembunuh bayaran untuk membunuh Gautam yang asli yang berada di Borabanda.
Sementara itu Gautam mengajak keluarganya dan Sepurti untuk menonton sebuah pertunjukan. Sepurti menyuruh Gautam untuk mengantri tiket itu. Lalu saat Gautam sedang mengantri tiket, para preman desa menggoda adik Gautam. Sepurti yang melihat hal itu langsung mencoba untuk menolong. Namun para preman itu malah semakin senang dan menggoda Sepurti sekalian. Sepurti pun segera berteriak meminta tolong. Gautam yang baru saja mendapatkan tiket langsung mencoba untuk menolong mereka berdua. Setelah itu Gautam dengan berani menghadapi para preman itu. Saat berkelahi dengan mereka di bawah guyuran hujan, Gautam agak sedikit curiga karena preman itu sangat berbeda dengan preman biasa di desa. Mereka tampak telah membawa senjata tajam dengan niatan membunuh. Ya, tentu saja mereka semua memang bukanlah preman desa yang biasa ngecengin Nanda pada waktu dulu. Untuk itu, Gautam akhirnya membuat efek jera kepada ketua preman itu dengan mengadukannya kepada ayahnya. Gautam menggertak ayah ketua preman itu bahwa jika sampai berani menyentuh dirinya ataupun keluarganya, dirinya tak akan segan-segan membuat boncos sampai mendatangkan ambulan. Sementara itu, Nanda mengunjungi rumah Mugda. Sesampainya di sana, ia langsung dibuat terpesona dengan Mugda yang habis berenang di kolam renangnya. Saat terus melongo memandangi tubuh Mugda yang seksi itu, ia langsung dibuat sadar oleh pembantu Mugda. Setelah itu, Nanda segera menghampiri Mugda dan mengajaknya untuk pergi melihat festival di Tomorrowland. Mugda senang lalu memeluk Nanda yang ia anggap adalah Gautam, karena selama ini Gautam tak pernah berbuat romantis seperti itu. Setelah berkelahi di bawah guyuran hujan membuat Gautam jadi terkena demam. Ayah dan ibunya segera mencoba untuk mengobatinya. Ketika ibu Gautam akan memberikan pil obat, ia tak jadi melakukannya karena ternyata obat itu telah kadaluarsa. Sehingga Gautam hanya diobati oleh ayah dan ibunya dengan cara dipijitin dan juga dihangatkan telapak kaki dan tangannya. Adik Gautam juga ikut turut membantu. Dan keesokan paginya Gautam tak menyangka tubuhnya sudah mulai enakan. Dirinya jadi terharu dan bersyukur karena kalau di rumah aslinya selalu ada dokter pribadi yang siap mengobatinya. Lalu saat sudah sembuh dari demam, Gautam ingin memberikan surprise kepada ayah Nanda. Ia membeli sebuah motor metik dari showroom tempat Sepurti bekerja, agar ayahnya tak perlu berjalan kaki lagi ketika berangkat bekerja. Ayah Nanda tentu langsung terharu dengan pemberian itu. Begitu juga dengan ibu dan adik Nanda serta Sepurti. Lalu setelah itu ayah Nanda mengajak Gautam untuk test drive motor itu. Namun saat ayah Nanda mulai mengemudikan motor itu di jalan raya, ada sebuah truk dari arah belakang yang remnya blong sehingga menabraknya. Akibat kecelakaan itu ayah Nanda sedikit mengalami patah tulang di kakinya. Sementara Gautam untungnya tak mendapatkan luka sama sekali. Ibu Nanda langsung menangis sedih karena mengetahui baru saja mau merasakan bahagia punya motor baru malah langsung terkena musibah. Gautam yang melihat hal itu jadi merasa tak enak hati dan jadi menyalahkan dirinya. Lalu Gautam mencoba untuk menghubungi Nanda untuk memberitahukan mengenai kondisi ayahnya yang baru kecelakaan itu. Gautam ingin meminta bertukar hidup selama 3 hari dulu agar Nanda dapat menjenguk ayahnya. Namun Nanda menuturkan bahwa dirinya tak perlu ikut menjenguk. Mendengar jawaban itu, Gautam jadi terkejut. Karena padahal Nanda adalah anak kandungnya sendiri. Untuk itu akhirnya Gautam kembali menemani ayah Nanda itu di rumah sakit. Dan saat dokter memperbolehkan untuk pulang, Gautam pun segera memapah ayah Nanda itu untuk pulang. Dan saat baru saja sampai di rumah, sebuah papan iklan di depan rumah tiba-tiba rubuh dan menjatuhi Gautam bersama yang lain. Untungnya Gautam dapat menyelamatkan ayah, ibu beserta adik Nanda. Mengetahui rentetan kecelakaan itu, Gautam jadi mencurigai bahwa ada seseorang yang berencana untuk membunuhnya. Dan kebetulan saat itu Gautam menemukan sebuah jejak bukti yang berupa jejak sepatu yang bertuliskan merek Jimiko. Sepatu dengan merek itu biasa ia pakai sehari-hari pada waktu belum bertukar hidup dengan Nanda pada waktu dulu. Gautam jadi paham dan keesokan harinya ia menelpon Nanda untuk bertemu lagi. Dan saat setelah bertemu itu, Gautam langsung memarahi Nanda karena terbukti telah terus mencoba untuk membunuhnya. Awalnya Nanda menyangkal perkataan Gautam itu. Namun setelah Gautam menjelaskan kepada Nanda bahwa ia telah melihat dengan kepalanya sendiri terdapat jejak sepatu dirinya yang bermerek Jimiko pada waktu kemarin, Nanda akhirnya mengakuinya. Nanda menuturkan kepada Gautam bahwa dirinya memang berniat untuk membunuhnya, agar dirinya selamanya bisa bertukar hidup dengan Gautam dan menjadi orang kaya. Nanda menuturkan bahwa ia merasa telah bosan menjadi orang miskin yang selalu kehabisan uang. Nanda menambahkan bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Mudra dan juga kepala keamanan Gautam.
yang pada waktu lalu telah melihat rekaman CCTV pertemuan dirinya dengan Gautam untuk bertukar hidup. Nanda menuturkan bahwa kemarin ia berencana bahwa setelah berhasil membunuh Gautam, dirinya akan mewarisi perusahaan milik ayah Gautam. Setelah itu ia dapat menikahi Mugdha dan berbagi saham perusahaan dengan Mudra. Dan dari arah lain tiba-tiba ayah Nanda datang. Ternyata sedari tadi ayah Nanda mendengar percakapan mereka berdua. Ayah Nanda tak menyangka bahwa ternyata anaknya yang asli sedang bertukar hidup dengan orang lain. Ayah Nanda jadi sangat kecewa kepada anaknya itu sendiri karena telah berencana untuk membunuh orang lain. Meskipun jikalau ayahnya sendiri juga ikut menjadi korban pembunuhan sekalipun. Mendengar hal itu, Nanda juga jadi menuturkan kekesalan dirinya selama hidup kepada ayahnya itu karena telah melahirkan dirinya dalam keluarga yang miskin. Melihat hal itu, Gautam merasa sudah tak bisa membiarkan Nanda. Ia pun segera mengambil sebuah kayu yang tergeletak di tanah untuk segera mengejar Nanda. Namun Nanda lebih cepat mengambil sebuah botol beling yang ia pecahkan untuk menyandera ayahnya sendiri. Nanda mengancam Gautam agar lekas melepaskan kayu yang ia pegang. Setelah itu Nanda berucap kepada Gautam bahwa esok hari adalah hari ulang tahun Gautam, di mana hari itu ayah Gautam akan mewariskan perusahaan kepada anaknya. Untuk itu Nanda akan bertindak di depan layar untuk merebut warisan perusahaan milik ayah Gautam itu. Setelah itu Nanda pergi sambil menghempaskan ayahnya sendiri itu. Lalu Gautam akhirnya menceritakan mengenai identitas aslinya dan kejadian barusan itu kepada ibu dan adik Nanda serta Sepurti. Mereka semua langsung sangat terkejut mendengar penjelasan Gautam itu. Mereka tak menyangka Nanda bisa bertindak searogan itu. Terutama adik Nanda yang hari itu bertepatan dengan acara tunangan dirinya yang telah dilamar oleh seorang lelaki pada kapan hari yang lalu. Gautam langsung mencoba menenangkan mereka semua dengan berjanji akan memberikan pelajaran kepada Nanda lalu membawanya kembali ke rumah. Namun tak lama kemudian tiba-tiba polisi datang menggedor pintu rumah Nanda. Para polisi itu segera membawa Gautam yang dikira Nanda untuk dibawa ke kantor polisi. Gautam yang tak tahu apa-apa itu hanya bisa dibuat bingung karena ia tak melakukan kejahatan apapun. Para polisi itu kemudian memutar rekaman video yang memperlihatkan Nanda ketika tengah berkelahi dengan seorang preman desa. Dan saat berkelahi itu Nanda sampai membunuh preman itu. Rekaman video pembunuhan itu telah sampai ditayangkan di televisi. Wisnu Prasad yang masih mengira Nanda yang ada di rumahnya itu adalah Gautam asli terkejut melihat siaran televisi itu. Ia tak mengira ternyata ada seseorang di luar sana yang mukanya mirip dengan anaknya. Mudra dan kepala keamanan Gautam itu segera mengompori Wisnu Prasad untuk membunuh orang yang ada di televisi itu alias Gautam. Agar setelah Gautam yang asli telah mati, kekayaan perusahaannya dapat lekas diwariskan kepada Nanda yang ada di rumah itu yang Wisnu Prasad mengira adalah Gautam yang asli. Wisnu Prasad tak keberatan dengan ide Mudra untuk membunuh kembaran Gautam itu agar anaknya bisa terhindar dari tuduhan pembunuhan. Ia pun segera menelpon beberapa anak buahnya untuk membunuh Gautam palsu di Brabanda yang padahal adalah asli. Namun Wisnu Prasad tak jadi melakukannya karena ia mendapat telepon dari satpamnya yang memberitahu bahwa Gautam yang dianggap palsu telah datang. Mendengar hal itu Wisnu Prasad menyuruh satpamnya untuk membiarkannya masuk. Gautam yang telah masuk ke rumahnya itu segera langsung mencoba untuk menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi. Gautam menyuruh Nanda untuk menyudahi sandiwaranya. Gautam juga menjelaskan bahwa dirinya lah Gautam yang asli. Gautam juga meminta kepada ayahnya itu untuk membelanya di kantor kepolisian karena dirinya tidaklah melakukan pembunuhan. Namun ayah Gautam tak bisa mempercayainya karena tidak ada bukti bahwa ia adalah Gautam yang asli. Gautam menyayangkan akan hal itu, terutama ibu kandungnya yang juga tak bisa membedakan dirinya dengan yang palsu. Walau begitu, pembantu Gautam tanpa bisa mengenali Gautam yang asli. Dan untuk membuktikan hal itu, pembantu rumah Gautam itu menyuruh anjing rumah untuk mencoba mengenalinya. Namun saat anjing rumah itu dipanggil untuk menentukan Gautam yang asli, anjing itu malah memilih Nanda. Melihat hal itu, Gautam pun langsung dihajar oleh kepala keamanannya sendiri agar segera angkat kaki dari rumah. Nanda yang melihat hal itu sangat puas. Ia menuturkan kepada Gautam bahwa anjing di rumahnya telah ia bunuh dan ia ganti dengan anjing yang baru. Dan kini ia telah siap untuk segera mewarisi perusahaan ayah Gautam. Setelah itu Nanda menyuruh para polisi yang masih mengawal untuk segera menghukum Gautam. Para polisi yang mengetahui Gautam tak berhasil membuktikan bahwa dirinya merupakan Gautam yang asli pun akhirnya segera mengeksekusi hukuman mati untuknya. Gautam jadi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun saat dirinya akan dihukum tembak mati dari arah lain, Mugdha datang dengan membawa pistol untuk menyelamatkannya.
Gautam pun langsung terpaksa menghabisi para polisi itu dengan pistol pemberian Mugdha. Setelah itu Mugdha membawa kabur Gautam. Gautam tak menyangka ternyata Mugdha dapat mengenalinya. Lalu saat terus kabur itu, Gautam dan Mugdha bertemu dengan Sepurti yang telah tersekap mulutnya. Sepertinya hal itu merupakan perbuatan Nanda. Melihat hal itu, Gautam langsung segera menolongnya. Sepurti jadi langsung ingin memeluk Gautam, tapi ia tak jadi melakukannya karena ia sudah tahu bahwa ia bukanlah Nanda. Terlebih Gautam sedang ditemani pacarnya. Namun Mugdha menuturkan bahwa cinta sejati Gautam sepertinya hanyalah untuk Sepurti, karena bisa terlihat dari tatapan Gautam kepada Sepurti. Lalu tak lama kemudian Mudra muncul dan memarahi Mugdha karena telah menyelamatkan Gautam. Dan bersamaan dengan hal itu, dari arah belakang sebuah kran menusuk punggung Mudra hingga mati. Seketika semua terkejut melihat hal itu. Tak lama kemudian Nanda datang dan menjelaskan kepada Gautam bahwa sepertinya ia tak jadi ingin membagi saham perusahaan dengan ayah Mugdha itu, karena ia menginginkan pembagian saham yang lebih banyak. Gautam yang melihat hal itu kembali menyuruh Nanda untuk mengakhiri perbuatan kejinya itu. Namun Nanda menuturkan kepada Gautam bahwa ia tak bisa berhenti karena di dunia ini semuanya bisa dikendalikan oleh uang. Setelah itu Nanda menyuruh kepada kepala keamanannya untuk menghabisi Gautam dengan dibantu beberapa pekerja proyek konstruksi bangunan perusahaan Ji. Dan saat Gautam terpojok, Nanda memanfaatkan hal itu untuk menimpanya dengan kerangka berat. Meskipun kepala keamanannya ikut tertimpa juga. Dan setelah berhasil membunuh Gautam, Nanda segera cabut dengan memanggil helikopter pribadinya. Gautam yang ternyata berhasil selamat dari tertimpaan tadi langsung kembali mencoba menghentikan Nanda yang telah berada di atas gedung. Nanda jadi sangat geram, kemudian ia melawan Gautam. Saat berkelahi itu, Gautam mengingatkan kepada Nanda untuk tak hanyut dalam keinginan menjadi orang kaya. Namun Nanda tetap mengacuhkan perkataan Gautam itu. Hingga akhirnya Nanda terpeleset oleh dompet uangnya sendiri dan akan terjatuh dari ketinggian gedung itu. Untungnya Gautam dapat segera meraih tangan Nanda untuk menyelamatkannya. Namun Nanda tak ingin diselamatkan dan ia memutuskan untuk melepaskan genggaman tangan Gautam agar mati terjatuh dari gedung itu. Nanda melakukan hal itu agar dirinya bisa mati dalam keadaan kaya. Di detik-detik kematiannya itu, ternyata Nanda masih berpegang teguh kepada prinsip bahwa ia tak ingin mati dalam keadaan miskin. Dan setelah itu Gautam akhirnya bisa membuktikan kepada media dan juga polisi bahwa dirinya lah Gautam yang asli. Kini di hari ulang tahunnya, ayahnya resmi mengumumkan bahwa Gautam akan menjadi penerus perusahaan Ji di depan awak media. Gautam yang diberi kesempatan untuk berpidato menuturkan kepada awak media itu bahwa ia senang diberi amanah dari ayahnya untuk meneruskan perusahaannya. Namun Gautam mengaku dirinya sudah tak ingin hidup di balik bayang-bayang kesuksesan ayahnya itu. Untuk itu ia ingin menyumbangkan 51% saham perusahaan Ji untuk membantu masyarakat miskin. Hal itu juga sebagai upaya untuk menghilangkan gap kesenjangan sosial antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Dan untuk kedepannya, Gautam menyerahkan jabatan CEO-nya itu kepada Mugdha. Mendengar hal itu, Vishnu Prasad sangat terkejut dengan keputusan anaknya itu. Namun, setelah awak media memberikan apresiasi tepuk tangan dan meminta tanda tangan Gautam, Vishnu Prasad jadi bangga kepada anaknya itu. Karena Gautam telah mulai dimintai tanda tangan oleh awak media seperti dirinya saat sukses membangun perusahaannya dulu. Dan untuk kehidupan selanjutnya, Gautam memutuskan untuk kembali ke Brabanda dan menjalani kehidupan bersama Sepurti.